Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Insyaallah di kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang ilmu hadis pemula dari Al-Mandhumah Al-Baiquniyah dari Syekh Thaha bin Muhammad Al-Baiquni Syafi'i, dan kita sudah masuk di pertemuan yang ketiga. Dan di pertemuan ini kita mulai dengan penjelasan mengenai hadisul musalsal. Nah, hadis musalsal yang katakan musalsalun qul ala wasfin ata mithlu ma amallahi an banil fata. Kadzaka qad hadatsani qa'ima aw ba'da an hadatsani tabassama. Jadi musalsal itu adalah hadis yang mengandung sifat tertentu, ala wasfin ata. Ya, ada sifat tertentu. Mithlu aw ma mithlu amallahi an banil fata. Jadi misalkan dimulai atau selalu diiringi dengan sumpah Allah, demi Allah. Ya. Atau kadza faqad hadatsani qa'ima, atau dia dengan sifat suatu gerakan, yaitu misalkan dia berdiri. Au ba'da an hadatsani tabassama. Atau setelah dia apa apa menyampaikan hadis itu tersenyum. Nah, jadi ini syaratnya adalah berturut-turut dari awal sanad hingga akhir sanad. Ya, berada di sifat perkataan tertentu. Yang dengan demi Allah misalkan, atau balance sifat, ya, di atas sifat keadaan tertentu sambil berdiri. Nah, atau juga ada kondisi tertentu, ya, seperti kesamaan waktu, kesamaan madhab. Nah, yang paling terkenal di antara semua musalsal, ya, masuk musalsal yang paling sahih itu adalah al-musalsal bil awaliyah, yang kita bacakan di awal pertemuan kita. Itu adalah musalsal bil awaliyah. Ini adalah salah satu kebiasaan para ahli hadis. Ya. Ahli hadis yang berperhatian terhadap ilmu riwayat, maka dia pasti akan memulai majelis hadisnya dengan membacakan al-musalsal bil awaliyah. Ya, meskipun musalsalnya terhenti di Ibnu Uyainah, tapi ini termasuk musalsal yang paling masyhur dan pasti diawalkan. Dibacakan di awal. Sebagaimana namanya al-awaliyah, musalsal bil awaliyah, maka syarat musalsal ini adalah harus menjadi hadis yang pertama yang didengar dari gurunya. Sebelum hadis-hadis yang lain, hadis apapun, maka inilah hadis pertama yang harus didengar. Ya. Nah, saya akan bacakan ulang, yaitu hadis ar-rahimuna man yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, wa fi riwayatin yarhamukum man fis sama. Nah, itu adalah hadis al-musalsal bil awwaliyah. Syarat mendengarnya yang sempurna itu adalah mendengar dengan sanadnya saja. Dengan sanadnya full dari awal sampai kepada Ibnu Yainah dari guru. Tapi boleh juga hanya sekedar mendengar hadisnya. Maka itu sudah menjadi masuk ke dalam sah, ya, menurut para ahli riwayat, kemusalsalan dari hadis musalsal bil awwaliyah. Ini pasti orang yang perhatian dengan ilmu riwayat dan termasuk kebiasaan para ahli hadis yang sekarang justru sudah ditinggalkan adalah membacakan musalsal bil awwaliyah. Nah, sebagai mana saya sudah jelaskan, di antara yang sudah menghidupkan kembali sunnah ini adalah Syekh Shalih bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah taala. Ya, yang terkenal, ya, oleh yang tidak terkenal banyak. Dan kami sudah mendengar hadis musalsal ini dari banyak syekh, ya. Yang paling ahli dari Syekh Abu Abdillah Suryanji, yang satu leting atau satu tingkatan sana dengan Syekh Muhammad Muti Al-Hafidh, dan ini pasti harus lewat dari jalur Abdurrahman bin Abdul Hayy Al-Qatani, Musnid Dunia. Dan nah, adapun yang akan kita bacakan di sini adalah contoh dari musalsal bil awliyah, hadis musalsal bil mahabbah. Nah, yang terkenal kedua dari hadis musalsalat itu adalah hadis musalsal bil mahabbah, yaitu hadisnya
Mu'adz bin Jabal. Ya, hadis tentang yang ini memang hadis musalsalnya bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diawali dengan wallahi inni la uhibbuk. Ya. Dan semua perawinya membacakan kepada apa yang dilanjutkan, ya. Dilanjutkan selanjutnya itu adalah wallahi inni la uhibbuk. Itu diawali dengan demi Allah, Kak, aku mencintaimu. Ya. Dan Mu'adz bin Jabal annahu qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman jidali faqala ya Mu'adz wallahi inni la uhibbuk. Ya, ya Mu'adz aku demi Allah mencintaimu. Faqultu maka Mu'adz pun berkata abi anta wa ummi wallahi inni la uhibbuk. Dan syaratnya itu yang membacakannya wallahi la uhibbuk itu adalah gurunya ya. Untuk musalsal ini, muridnya tidak perlu. Qala ya Mu'adz inni usika la tad'anna an taqula fi duburi kulli shalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Qala wa awsa bidzalika Mu'adz as-sunna bihi. Nah, setelah itu pun Mu'adz mengulang ya sifat ini yaitu ya sunabihi wallah inni la uhibbuk. Jadi beliau mengatakan itu. Wa awsa sunabihi. Kemudian sunabihi juga kepada Abu Abdurrahman mengulang yang sama. Kemudian Abu Abdurrahman kepada Uqbah bin Muslim. Dan terus musalsal ini masih bersambung ya sampai kepada guru kami Al-Ustaz Abu Abdillah Suryanji. Beliau juga membawakan musalsal ini dan mengatakan Allah inni la uhibbuk. Ya. Dan saya riwayatkan hadis ini kepada antum yang mendengar dalam majelis ini. Wallahi la inna uhibbukum. Ya. Dan saya mencintai antum semua karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sesama muslim. Wala tad'anna an taqula fi duburi kulli shalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya. Wallahi la uhibbukum. La tad'anna an taqula fi duburi kulli shalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jadi ketika nanti antum ingin meriwayatkan musalsal ini, musalsal bil mahabbah ini, maka antum harus membawakan sifat tertentu tadi, yaitu mengatakan kepada orang yang akan membawa riwayat ini, kepada orang diriwayatkan, itu wallahi la uhibbuk. Kemudian bacakan wasiatnya. Ya. La tad'anna an taqula fi duburi kulli shalah Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Wa inni usikum. Nah, itu baru musalsalnya sah. Baru musalsalnya sah. Kalau tidak seperti itu, berarti sifatnya tidak terulang, yaitu sumpah, wasiatnya dibacakan, maka musalsalnya tidak sah. Ini yang paling ketat itu memang musalsal bil awaliyah ya. Memang harus pertama kali didengar. Kalau tidak pertama kali didengar, maka itu musalsalnya batal, tidak sah musalsalnya. Dan musalsal banyak sekali dan banyak yang aneh-aneh juga. Nggak cuma itu, ada yang musalsal salam-salaman, ya. Ada musalsal salam-salam, kemudian ada musalsal yang lain. Dan yang paling masyhur, ya, yang menunjukkan bahwa madhab adalah thariqahnya para salaf, ya, adalah musalsal madhab. Dan semua madhab punya musalsalnya sendiri. Madhab Hanafi punya disebut musalsal madhab Hanafi, yang semua perawinya itu madhab Hanafi dan bersambung sampai Abu Hanifah, bersambung sampai Rasulullah SAW. Syafi'i punya, Syafi'iyah, kemudian Hanabilah punya, dan Maliki punya. Yang semua itu bersambung kepada, semuanya ulama madhab itu bersambung pada imam madhabnya, kemudian bersambung kepada Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah kami pun sudah mendengar musalsal madhab Hambali dari guru kami Abu Abdillah Suryanji. Dan Anda nggak bisa meriwayatkannya kepada antum, Anda nggak tahu juga madhab antum apa. Dan kalaupun mau sah, maka Anda harus meriwayatkannya kepada sesama Hambali. Baru bisa sah. Meskipun biasanya kita tetap riwayatkan musalsal dari madhab lain, itu sebagai tabarruk, ya, sebagai bentuk mengambil berkah. Maka antum tidak akan temukan musalsal non-madhab, gitu. Musalsal ala madhabiyah, musalsal tanpa madhab, gitu. Nggak ada. Justru yang dijaga dari dulu oleh para ulama sampai sekarang itu adalah musalsal madhab. Itu bersambung.
sampai sekarang semuanya masih bersambung. Menunjukkan bahwa ihtimam, ya, perhatian para ulama kepada madhab sebagai thariqah dalam belajar fikih yang tidak tergantikan sejak 1400 tahun. Kemudian azizin marwi itsnaini aw tsalatsah masyhuru marwi fawqa ma tsalatsah. Hadis aziz adalah perawi yang 2 atau 3 dan hadis masyhur adalah perawinya lebih dari 3. Nah, kemudian dikoreksi oleh Syekh Abdul Sattar yang dibawakan koreksiannya oleh Syekh Ali Al-Halabi dalam Ta'liq Al-Ta'liqat Al-Athariyah, azizun marwi itsnaini ya bahatha masyhuru marwiyun 'ani tsalatsah. Ya, hadis aziz adalah yang perawinya 2, ya, enggak tertulis di situ. Ya bahatha masyhurun marwiyun 'ani tsalatsah. Nah, apakah hadis marwi itsnaini aw tsalatsa ini pendapat yang lemah? Tidak juga, karena ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Katsir dalam Ikhtisar Ulumul Hadis dan juga pendapatnya Ibnu Salah dalam Ma'rifat Anwa' Ulumul Hadis. Tapi yang memang lebih masyhur yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hajar dalam Nukhbatul Fiqar dan yang terus-terus sampai sekarang itu adalah aziz itu 2 orang dan masyhur itu 3 orang. Ya. Ini adalah faedah yang dibawakan oleh Syekh Jamal Mahmud Al-Adni juga waktu itu ketika kami daurah kitab Tadhkirah dengan beliau, bahwa ini pendapat yang muktabar dalam tentang mustalah hadis, tentang pembagian aziz dan masyhur. Ya. Dan tapi kita di sini akan mengikuti pendapat Ibnu Hajar, yaitu hadis aziz itu adalah yang paling sedikit 2 perawi meriwayatkan, dan masyhur itu adalah 3 sampai lebih, namun belum sampai tingkatan mutawatir. Belum sampai tingkatan mutawatir. Nah, sebelum jauh, ya, sebenarnya thariqah yang dibawakan oleh banyak oleh masyhur di kalangan muhaddisin itu pasti membawakannya itu dari sisi hadisnya sahih, dhaif, hasan dulu. Sahih, hasan, dhaif. Itu thariqahnya Ibnu Shalah, kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Katsir, juga oleh beberapa ulama, termasuk di sini juga untuk dalam Manzumah Al-Baiquniyah. Tapi thariqah yang sebenarnya lebih tertata dan juga memang lebih menjadi pilihan itu adalah thariqah dari Ibnu Hajar dalam Nukhbah. Beliau membawakannya dari khabar dulu. Jadi beliau lebih rapih tertata dari sisi susunannya. Sebenarnya arahnya kemana dulu itu dibawakan oleh Ibnu Hajar. Nah, ini banyak ditiru oleh mu'asirin. Dalam buku-buku mereka menulis mustalah mengikuti ke situ. Kenapa? Karena dimulai dulu khabar dulu. Karena hadis itu secara konsep dia masuk ke dalam khabar. Jadi kita nggak berbicara sahih, dhaif, dan hasan itu kecuali kita sudah tahu dulu itu bagian dari yang mana. Nah, khabar itu ada yang namanya khabar mutawatir, ya. Ada yang namanya khabar ahad, ya. Khabar mutawatir adalah khabar yang diriwayatkan sejumlah banyak perawi dalam tingkatan sanad yang mustahil para perawinya bersepakat dalam kebohongan. Dan ini sehingga khabar mutawatir itu menghasilkan ilmu yang dalam konteks ilmu usul fikih itu maksudnya adalah keyakinan 100%. Ya, itu ilmu. Ya, tidak terbantahkan sesuai dengan fakta. Nah, kemudian ada ahad. Ahad itu adalah selain mutawatir. Ya, jadi tidak sampai derajat mutawatir sehingga hanya menghasilkan dhon, dugaan kuat saja. Ya, menghasilkan dhon. Dan kebanyakan memang permasalahan tentang permasalahan fikih itu dhon, berbentuk dugaan kuat. Hanya ijma yang bisa menghasilkan ilmu. Hanya ijma menghasilkan ilmu karena sudah 100% ulama bersepakat yang menghasilkan ilmu. Adapun selain itu maka dhon. Maka dhon ini tentu bagi yang sudah belajar ilmu usul fikih nanti itu dari sisi itu ya relatif. Itu akan kembali kepada menurut siapa dugaan ini kuat. Nisbi bahasanya. Nisbi. Tidak ada yang mutlak kecuali ijma. Kalau dalam masalah fikih. Kalau ijma itu sudah mutlak, nggak bisa ditentang. Meskipun nanti kalau dari tinjauannya nanti ijmanya dinukilkannya apakah ijma sori, ijma sukuti. Kalau sukuti nanti nukilannya
bentuknya ahad atau mutawatir, nah ini beda masalah. Tapi intinya kalau ijma baru menghasilkan ilmu. Dan khabar mutawatir juga gitu, menghasilkan ilmu. Sedangkan ahad menghasilkan dhan. Nah, dan ini banyak terutama perselisihan dalam masalah pengamalan hadis ahad di antara Ahlussunnah dan selain Ahlussunnah. Bagaimana hadis ahad nanti diamalkan dalam apa? Diamalkan dalam akidah, misalkan hadis ahad diamalkan dalam fikih, bedanya apa? Nah, ini terjadi perselisihan antara Ahlussunnah dan bukan Ahlussunnah. Nah, ini bukan bahasan kita di sini. Tapi ini startnya dari sini dulu gitu semuanya. Startnya adalah dari khabar itu ya karena kenapa ada perselisihan, terutama oleh masalah akidah, karena menurut mutakallimin akidah itu harus ilmu. Karena dia berkaitan dengan keyakinan dan keyakinan itu nggak 100%, nggak boleh 90%, nggak boleh 80%, harus 100. Seharus ilmu sehingga nggak boleh akidah itu dia hanya dhon sehingga banyaklah muncul penolakan terhadap hadis-hadis ahad khobar akidah. Nah, itu menurut mereka. Tapi menurut Ahlussunnah tetap diamalkan dengan penjelasan yang memuaskan. Ya. Dan sekarang kita masuk apa yang dimaksud dengan khabar mutawatir. Khabar mutawatir itu adalah khabar yang memenuhi 4 syarat. Yang pertama, jumlah jalur hadis yang banyak. Jadi dia diriwayatkan dari sejumlah banyak tiap tingkatan sanadnya. Kemudian syarat yang kedua adalah menghilangkan kemungkinan untuk para perawinya bersepakat dalam kedustaan. Nah, ini kenapa seperti ini? Agar mengambil pendapat yang dipilih oleh jumhur mutaakhirin dari ahli hadis bahwa khabar ahad itu tidak berjumlah ya. Tidak harus ada jumlahnya 40, 70 enggak. Pokoknya sampai kepada kemungkinan perawinya tidak mungkin bersepakat dalam kedustaan. Mungkin 10, mungkin 15, mungkin 20. Kalau ini sudah tidak ada kemungkinan untuk perawinya bersepakat dalam kedustaan, maka sudah cukup. Kemudian diriwayatkan dari yang semisalnya dalam jumlah yang banyak juga, dari awal sampai akhir. Jadi jangan mutawatirnya di ujung. Jangan mutawatirnya di ujung. Gitu. Kemudian, nah disandarkan pada panca indera. Jadi itu harus berupa khabar itu, ya dalam mutawatir syaratnya harus panca indera. Jadi harus yang didengar, dilihat, dirasakan. Sehingga kalau bentuknya ideologi, ya, bentuknya ideologi, pemikiran seseorang atau pemikiran keyakinan, maka itu tidak bisa disebut khabar. Khabar itu harus panca indera. Nah ini syarat yang keempat ini menutup ya bahwa sehingga tidak mungkin kalau misalkan nanti ada akidah sesat dia diriwayatkan oleh jumlah yang mutawatir misalkan. Nah, itu kan kalau akidah itu bukan panca indera sehingga kita tidak bisa hukumi dia sebagai khabar yang mutawatir. Kalau misalnya ada golongan sesat yang mereka 1.000 orang diriwayatkan oleh 1.000 orang, diriwayatkan 1.000 orang terus gitu sampai akhir tingkatan sanad. Nah, itu bukan khabar mutawatir karena dia disandarkan pada ideologi, disandarkan pada sesuatu yang abstrak. Ya. Tapi kalau mutawatir itu harus pada panca indera. Jadi harus sesuatu yang dirasakan, didengar, dilihat, diraba gitu. Itu baru khabar. Jadi ini menutup ya sehingga golongan-golongan sesat dan agama-agama lain selain Islam itu tidak bisa pengikut dan ajaran mereka kita sebut mutawatir. Karena mereka disandarkan pada ideologi, bukan pada panca indera. Sedangkan Al-Quran yang kita bawa, hadis yang kita bawa disandarkan pada panca indera. Fisiknya ada. Fisiknya ada, hafalannya ada. Dan itu bukan ideologi, sekedar ideologi. Hanya ideologi saja, tapi bentuknya ada. Bentuk konkret. Nah, berbeda dengan mutawatir. Ahad itu tidak sampai itu. Sehingga tidak diriwayatkan dengan jalur yang banyak. Sehingga kita dengan jalur-jalur yang berbatas, berbilang sebutan kalau menurut Ibnu Hajar. Sehingga kita pun harus menghitung berbilang ini berapa? 1-kah? 2-kah? 3-kah? Nah, maka muncullah pengistilahan dari para ulama hadis ahad itu sebentar dulu. Nah, jika terpenuhi syaratnya maka hadisnya sahih tanpa harus diperiksa silsilah sanadnya. Nah, ini adalah
keistimewaan mutawatir. Dia kalau terpenuhi syaratnya ya sudah, nggak usah dicek-cek. Tidak perlu dicek. Jadi tidak perlu di sini itu nanti perawinya harus muslim, enggak. Perawinya boleh kafir kalau mutawatir. Dan selanjutnya. Nah, adapun kalau ahad yang berbilang, maka kita akan temukan dia masyhur misalkan. 3 sampai banyak, tapi tidak sampai mutawatir. Cuman 2 orang yang riwayatkan, aziz. Kemudian hanya 1 orang yang riwayatkan, disebut dengan gharib, asing. Kok cuma 1? Nah, sehingga inilah yang kita periksa. Kenapa? Kita periksa kesahihan habarnya, karena seharusnya khobar-khobar yang dalam membawa gitu, membawa kandungan agama, ya, kandungan kitab suci, kandungan hadis Nabi itu seharusnya kan banyak gitu. Seharusnya banyak, sehingga inilah yang dijadikan dalil oleh golongan selain Ahlus Sunnah, bahwa harusnya mutawatir dong akidah itu yang dibawa tuh nggak boleh. Karena itu kan seharusnya tahu mobil balwa kalau istilahnya Hanafiyah. Harusnya itu semua orang tahu gitu. Bukan hal yang cuma segelintir aja. Kalau segelintir kan nggak mungkin. Sehingga nah dari sisi mutawatir dan ahad ini muncul kaidah usul fikih yang tentunya dakik sekali ya. Teliti sekali dari Hanafiyah, mereka menolak hadis hadis ahad yang menyelisihi qiyas atau menyelisihi apa yang sudah dipahami gitu. Yang kalau baru belajar usul fikih mungkin banyak yang menyalahkan istidlalnya Hanafiyah dari sisi situ. Sebenarnya itu termasuk dari sisi ketelitian Hanafiyah dalam ilmu hadis justru. Kalau kata apa yang tahu mobil balwa, yang dia seharusnya diketahui semua orang gitu. Hal-hal yang harusnya diketahui semua orang. Hal-hal primer. Menurut Hanafiyah kalau itu tidak diriwayatkan oleh banyak orang ditolak sama mereka. Seharusnya kan tahu sholat, misalkan tentang hak sholat. Sholat kan kewajiban semua orang. Kalau misalnya ada hukum sholat yang hanya diketahui segelintir, menurut Hanafiyah nggak mungkin. Nah, sehingga hadis ahad yang si kias mereka tolak. Itu karena justru pemahaman mereka terhadap ilmu hadis. Yang mereka sering dibantah sebagai ahli ro'yo katanya. Yang nggak ngerti ilmu hadis. Kemudian ada juga yang menuding Malikiyah katanya. Meninggalkan hadis karena amalan ahli Madinah. Enggak juga, basisnya dari sini juga. Bagi Malikiyah, periwayatan dari sisi amalan ahli Madinah yang merupakan keturunan-keturunan para sahabat, yang merupakan orang-orang yang memahami wahyu secara praktek, buat mereka lebih kuat dibanding kabar seorang dua orang yang belum jelas. Sehingga kalau ada hadis ahad mengisi amalan ahli Madinah, Malikiyah ditolak. Berdasarkan apa? Berdasarkan pemahaman mereka terhadap kabar mutawatir dan ahad. Justru menunjukkan ini ketelitian dari kedua madhab ini. Ya. Yang itu banyak justru bagi yang mungkin belum meneliti, dia belum secara detail gitu memahami istidlal mereka kedua madhab ini dan belum tahu dari sisi ilmu mustalah hadisnya, malah sedikit sebutannya sebelah mata dari istidlal mereka. Justru istidlal mereka itu dibangun dari usul yang kuat. Nah, ini yang kayak kalau kita setengah matang gitu lah ilmu itunya, pemahamannya. Justru kalau kita semakin menggali hal-hal kaidah-kaidah usul fikih yang kayaknya nggak masuk akal dari Hanafiyah dan dari Malikiyah itu justru berdatang dari pemahaman yang luar biasa. Sehingga banyak para ulama tetap mempertahankan pendalilan, istidlal, gaya usul fikih dari Maliki dan Hanafi masih dipegang sampai sekarang. Mana menunjukkan memang dakiknya, kuatnya mereka dalam pemahaman syariat. Nah, ilustrasi dari kabar mutawatir itu, yang pertama Nabi, terus kemudian diriwayatkan oleh banyak sahabat, kemudian setiap sahabat ini juga diriwayatkan oleh banyak tabiin, kemudian tabiin ini pun diriwayatkan lagi oleh tabiin banyak yang banyak, kemudian juga diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis sampai kepada para penulis kitab hadis. Nah, inilah kabar mutawatir. Oleh banyak. Bisa kita lihat tiap tingkatan sana itu banyak gitu. Sebelum perawi kitab ya tentunya. Kemudian
kita lihat. Nggak sedikit, banyak. Banyak sekali. Nah, mutawatir, itu ada yang disebut mutawatir lafzi. Jadi, mutawatir secara lafaz dan maknanya terjaga, gitu. Tidak berubah. Lafaznya itu dan maknanya itu. Nah, ada mutawatir maknawi yang hanya maknanya saja, tidak dengan lafaznya. Jadi, lafaznya diubah, dengan maknanya masih sama. Nah, yang contoh mutawatir lafzi itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba 'alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Karena siapa yang berdusta atas namaku, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Nah, ini mutawatir dari nabinya seperti itu, huruf per huruf. Saya ingin jelaskan bahwa diriwayatkan dari 70 sahabat lebih dan jumlah besar di tingkatan sanad berikutnya. Kemudian maknawi itu seperti hadis yang kalau kita kumpulkan itu sebenarnya menunjukkan kemutawatiran maknanya. Contoh, angkat tangan saat berdoa. Mungkin tidak secara gamblang terlihat, gitu, terriwayatkan, tapi ketika Nabi berdoa pasti angkat tangan. Atau misalnya tadi ya, lafadznya berbeda-beda, tidak mencapai mutawatir, tapi kalau dikumpulkan ya maknanya itu muncul. Seperti mushaf khuf, hadis mushaf khuf gitu. Nah, dan faidah bahwa terkadang beberapa masalah furu fikih dimasukkan ke dalam bab-bab akidah. Bukan berarti itu memasukkan bahwa fikih itu dihukumi sebagai usul akidah. Banyak yang salah paham. Enggak seperti itu. Justru ketika beberapa furu fikih masuk ke dalam akidah, itu karena ada golongan menyimpang yang tidak meyakini kemasyru'annya. Masyru'iyah, ya, atau disyariatkan, itu mencakup, boleh ada yang berpendapat wajib, boleh ada yang berpendapat sunnah. Ya, masyru'iyah. Nah, kadang ini masuk seperti mushaf khuf. Itu dimasukkan dalam kitab-kitab akidah karena ada golongan lain seperti Syiah yang tidak mengakui itu termasuk dalam syariat, sehingga dimasukin dalam akidah. Hanya sebatas itu. Seperti tidak mengulang berjamaah dengan imam misalkan. Bukan berarti semerta-merta harus taat imam tok gitu. Diambil dalil bahwa benar-benar tidak boleh menyelisihi dari sisi fikihnya. Nggak boleh ada pendapat yang lain dalam fikih untuk masalah ini. Enggak, bukan begitu pemahamannya. Itu dari sisi kemasyru'annya saja. Adapun ada khilafnya itu kembali kepada mazhab fikih. Tapi dimasukkan ke dalam situ pada masalah bab akidah karena ada golongan menyimpang yang meyakini bahwa kalau sholat di belakang imam itu di belakang imam fajir tidak sah. Pemimpin fajir misalkan. Sehingga mereka sholat lagi. Nah, masuklah ke dalam kitab akidah. Itu asal muasalnya. Bukan tidak boleh ada khilaf dalam masalah permasalahan fikih yang berkaitan dengan pemerintah misalkan. Nah, itu kadang ketidakjelian dari orang yang mempelajari hal tersebut. Nah, untuk khabar ajiz, tadi kan kita jelaskan bahwa dia diriwayatkan oleh dua orang, oleh dua orang, oleh dua orang, oleh dua orang. Minimal. Jadi kalau lebih nggak masalah. Kalau lebih tidak masalah. Contoh, misalkan ada Nabi dua orang, sahabat meriwayatkan, kemudian dari salah satu sahabat diriwayatkan dua orang. Minimal. Kemudian dari salah satu tabi'in diriwayatkan lagi dua orang. Minimal. Dari salah satu tabi'in diriwayatkan lagi minimal dua orang. Kemudian diriwayatkan lagi minimal dua orang. Inilah yang disebut dengan hadis aziz. Ya, diriwayatkan oleh minimal dua orang sampai terakhir. Nah, dan kalau misalkan ada yang seperti ini dari jalur sahabat yang lain, cuma satu orang, maka ini tidak masalah. Ya, karena kan minimal.
karena minimal. Seperti dikatakan oleh Ibnu Hajar dan Nukhbah. Minimal 2 orang pada tiap tingkatan sanad yang meriwayatkan itu. Contoh, hadis aziz itu adalah hadis Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Nah, sanad Bukhari di sini itu dari Abul Yaman, Syuaib, Abu Zinad, Raja Abu Hurairah. Kemudian sanad kedua ada Yaqub bin Ibrahim, Ibnu Ulayyah, Abdul Aziz bin Suhaib, dan Anas. Kemudian dari Adam, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas. Adapun sanadnya Muslim dari Zuhair, Ismail bin Ulayyah, Abdul Aziz bin Suhaib, kemudian Anas. Kemudian sanad kedua dari Syaiban, dari Abdul Waris, Abdul Aziz bin Suhaib, ketemu lagi Abdul Aziz bin Suhaib dan Anas. Kemudian Muhammad bin Musanna dari Ibnu Bashar, 2 orang, dari Muhammad bin Ja'far, ketemu di Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas. Nah, jadi ini tahapan pertama dalam kita mentakhrij hadis itu, tulis dulu sanadnya seperti ini. Kemudian nanti kita pertemukan dia dengan apa yang disebut dengan madar. Madar itu adalah guru yang menjadi titik percabangan lah, sederhananya begitu. Atau piramida terbalik, jadi mengerucut ke satu perawi. Nah, itu disebut dengan madar. Dan madar itu ada madar yang madarnya sahabat, nanti merucut semua ke sahabat. Gitu. Ada madarnya itu syekh tertentu yang itu menjadi titik percabangan. Seperti tadi Abdul Aziz bin Suhaib, kemudian ada Qatadah di sini yang menjadi titik percabangan. Nah, kita lihat. Seperti ini, misalkan lihat ada legendanya di sebelah kiri. Nah, dari Nabi muncul jalur ke Abu Hurairah, ke Al-A'raj, ke Abu Zinad, ke Syuaib, Abu Yaman, kemudian Bukhari. Kemudian jalur di Anas bin Malik, nah terpecah ke Qatadah dan Ibnu Syuhaib, Abdul Aziz ibn Suhaib. Kemudian dari Qatadah ini ke Syu'bah. Sebenarnya dari ini kan baru jalurnya Bukhari Muslim. Sebenarnya dari Qatadah itu ada 1 orang lagi. Dari jalurnya Al-Ausat, ya, Mu'jam Al-Ausat Tabrani. Cuman saya tidak tulis. Ya sebenarnya 2 orang juga dari Qatadah ini. Cuman kebetulan karena yang kita bawakan Bukhari Muslim, jadi tidak ditulis. Nah, di Syu'bah ini pecah. Nah, jadi Syu'bah ini disebut dengan madar. Syu'bah ini madar. Dia pecah, titik pecahnya. Dari Adam, kemudian ke Bukhari. Nah, kemudian dari Ibnu Ja'far. Nah, Syu'bah itu madar. Gitu. Ya nanti kalau kita menulis takhrij itu, biasanya kita akan kumpulkan dalam satu madar. Kalau yang sering membaca kitab-kitab yang sedikit lebih dalam takhrijnya, biasanya madaru hadal hadis fulan. Dan hadis ini biasanya berporos pada si fulan ini. Nah, maksudnya dia semua mengerucut ke dia. Artinya dia titik percabangannya gitu, perawi tersebut. Dari Ibnu Ja'far, kemudian dia ke Ibnu Bashar dan Ibnu Musanna, ini ke Muslim. Nah, kemudian Ibnu Syuhaib itu pecah. Nah, Ibnu Syuhaib juga madar. Dia adalah madar, pecah. Dia pemadar dari Anas bin Malik. Gitu. Jadi madar tuh cari yang emang jangan tiap madar ditulis, tapi yang paling pentingnya Ibnu Syuhaib, yang merupakan titik percabangan yang intinya sebelum masuk ke Anas. Nah, dari Ibnu Ulayyah pecah lagi, Yaqub bin Ibrahim dan Zuhair. Yaqub ke Ibn Ibrahim diriwayatkan oleh Bukhari, dan Zuhair diriwayatkan oleh Muslim. Abdul Waris pecah lagi. Abdul Waris kemudian ke Syaiban, kemudian ke Muslim. Seperti itu. Nah, ketika kita belajar takhrijul hadis, nanti salah satu outputnya adalah kita membuat secara tulisan. Itu kita membuat bagian hadis seperti ini. Yang nanti kita dengan itu mengetahui madarnya di mana. Nah, kalau kita sudah mengetahui madar, nanti kita bisa mengecek iktibar, gitu kan, mengecek mutaba'ah, gitu. Kemudian nanti kita juga tahu ada syahidnya. Nah, ini lebih mudah untuk kita nanti mengecek sanad dan kesikohan perawi. Ya. Nah, kita lihat 2, Anas bin Malik, kemudian Qatadah. Dari Anas balik diriwayatkan 2 orang, Qatadah dan Syuhaib. Kemudian dari Ibnu Syuhaib, Ibnu Ulayyah dan Ibnu Abdul Waris 2 orang. Kemudian Yaqub bin Ibrahim dan Zuhair 2 orang. Kemudian baru diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis aziz ya, 2 orang. Dari Anas Malik 2 orang. Dari Ibnu Syuhaib 2 orang. Dari Ibnu Ulayyah 2 orang. Gitu. Inilah bagaimana hadis aziz tertulis. Hadis aziznya muncul. Nah, ini kan kalau baru segini, kalau lengkap takhrisnya ya sejarah tulis sanadnya pasti
lebih ribet. Misalnya dipecah per madar nanti, dipecah per sahabat biasanya. Nah, kemudian ada khabar masyhur. Khabar masyhur tadi 3 atau 4, 3 atau lebih. Nah, misalnya dari Nabi 3 orang sahabat, kemudian dari satu sahabat diriwayatkan oleh 3 tabi'in, kemudian dari satu tabi'in diriwayatkan oleh 3 tabi'in, kemudian dari satu tabi'in diriwayatkan oleh 3 perawi, dan dari satu perawi itu diriwayatkan oleh 3 orang. Ya, 3, 3, 3, 3, 3. Gitu. Ini bagaimana kita melihat hadis masyhur. Minimal 3 itu minimal, lebih nggak masalah. Minimal 3. Nah, bikin syajarul isnadnya ribet karena perpecahannya banyak, jadi Ana cuman fokuskan kepada yang memang titik perpecahannya saja. Nah, ini adalah hadis masyhur, al-muslimu ya'kul fi mi'an wahidin wal kafiru ya'kul fi sab'ati mi'an. Ya, sab'ati am'ahan. Sab'ati am'a. Ya. Nah, jalur hadis ini dari Nabi ada 4 orang, sahabat Ibnu Umar, Abu Hurairah, Jabir, Abu Musa al-Asy'ari. Nah, dari Ibnu Umar dan Nafi, Abu Zubair al-Makki dan Abu bin Dinar. Kemudian dari Nafi ada Nafi, ada Ibnu Umar, Waqid bin Muhammad, Ayyub Syikhtiyani dan lain-lain. Dari Umar ada 4 orang lagi. 3 orang dan 4 orang. Yahya bin Sa'id, Abu Usama, Abdah, Abdullah bin Numair, dan dari Yahya muncul lagi Ahmad, Ubaidillah, Muhammad bin Bashar, dan Ubaidillah bin Sa'id. Nah, jadi pecah-pecah gitu. Kita lihat lebih jelas di bagannya. Ya, Nabi, Ibnu Umar, itu kan. Kemudian Nafi, dari Ibnu Umar ada Nafi, udah jelas ya jalur Nafi. Abu Zubair, Abu Hurairah, dan Abu Musa. Kemudian dari Ubaidillah, itu dari Nafi pecah, Ubaidillah, Waqid, Ayyub, dan perawi lain. Kemudian dari Abu Aidillah pecah lagi, Yahya bin Sa'id al-Qattan, Abu Usama, Abdah ini jalur ke Bukhari, masuknya nanti. Dan perawi lain, doa dari Ahmad langsung, dari Ubaidillah, Ibnu Bashar, dari Ibnu Bashar masuk ke Muslim, dan dari Ibnu Bashar masuk ke Ibnu Majah, jalurnya. Jadi Ahmad lebih ali satu tingkatan. Nah, jadi jalur itu Ahmad, Yahya bin Sa'id, Ubaidillah, Nafi, Ibnu Umar, Nabi Muhammad SAW. Jalur seperti itu. Dari Ahmad, dari Yahya, dari Ubaidillah, dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi. Jalurnya. Atau dari Muslim, Ibnu Bashar, Yahya bin Sa'id, Ubaidillah, Nafi, Ibnu Umar. Jalurnya seperti itu. Jadi kalau mau melihat sanad itu memang lebih enak kalau kita sudah bikin bagan. Itu kita lebih enak untuk kita menghukumi. Jadi ilmu yang penting dari ilmu hadis itu salah satu takhrij ya. Bagaimana kita menyusun. Bagaimana kita menyusun sanad. Setelah kita belajar takhrij itu nanti kita akan tahu kesulitan ya daripada para ulama mutaakhirin dan kejeniusan ulama-ulama mutaqaddimin. Dengan baca takhrij kita akan mengetahui kesulitan ulama-ulama mu'asirin seperti Syalbani, dan kita akan mengetahui kejeniusan ulama-ulama mutaqaddimin yang memang para perawi asli seperti Ahmad, Imam Bukhari dan lain-lain. Nah, itu tadi tentang hadis dari sisi jalur ya. Sekarang kita mulai membahas tentang hadis-hadis dhaif di sini. Dominan kita akan membahas hadis dhaif, nanti keselang 1-2 dengan hadis-hadis yang lain. Mu'an Arun Mu'an Arun kan Sa'id dan Karam Abu ma fihi rawin lam yusam. Nah, ini koreksi, maksudnya Mu'an Anumul Mudallisina an Karam Abu ma fihi rawin lam yusam. Ini bait ini membahas tentang ada hadis mu'an'an, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan an-anah, yaitu an fulan, an fulan, an fulan. Itu dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan. Ini disebut hadis an-anah. Ada juga disebut mu'annan. Hadis mu'annan itu dengan anna. Anna fulan qala. Anna fulan qala. Nah, ini ditemukan juga dalam riwayat Bukhari Muslim. Anna fulanan qala, anna fulanan qala. Nah, ini mu'annan. Kalau mu'annan itu pakai an. An fulan, an fulan, an fulan. Nah, kemudian ada hadis mubham. Hadis mubham itu yang belum jelas. Ya, baik dalam sanad maupun matan. Itu adalah mubham. Jadi ada yang belum jelas kok si personnya siapa. Nah, disebut mubham. Sebenarnya mubham atau majhul, istilah yang lebih ini. Majhul. Ada orang yang majhul di situ. Yang ketahuan. Ya, jadi majhul teriak majhul. Nah, hadis mu'an'an itu adalah dibagi 2. Jadi mu'an'an non mudallis, ada mu'an'an mudallis. Nah, mu'an'an non mudallis itu maksudnya mu'an'an
jadi kita bacakannya mu'an modalis dan non modalis, karena modalis itu ada yang sikoh, ada yang tidak. Gitu. Jadi yang bukan mu'an sikoh, mu'an tidak sikoh, enggak. Tapi mu'an modalis dan mu'an non modalis, karena para sikoh pun banyak yang modalis. Yang sikoh-sikoh pun banyak yang modalis. Gitu. Nah, mu'an non modalis itu dihukumi bersambung. Karena hukum asalnya itu harusnya dengan akhbarona atau haddatsana. Nah, itu baru kita hukumi bersambung. Tapi kalau an itu ya ihtimal. Kemungkinan bisa mendengar, kemungkinan enggak. Sehingga makna ini, kalau dia non modalis, dia dihukumi bersambung, dihukumi sama dengan akhbarona dan haddatsana. Tapi syaratnya, yang pertama itu adalah pernah bertemu dan mendengar dari perawi yang diriwayatkan darinya anak-anak. Jadi sudah ketemu dengan gurunya, kemudian pernah mendengar hadis dari dia, baru kita bolehkan dengan anak-anak. Kemudian atau dia satu zaman dan mungkin bertemu dengan perawi yang diriwayatkan darinya anak-anak. Jadi mungkin ketemu dengan guru tersebut, ya. Lalu kemudian dia mungkin mendengar. Nah, ini yang pertama itu adalah manhajnya Imam Bukhari, Ibnu Madini. Harus ada informasi mereka pernah bertemu. Wajib. Oleh karena itu Sahih Bukhari adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, karena dipastikan oleh Imam Bukhari bahwa setiap perawi yang beliau tuliskan di situ adalah pernah bertemu dan pernah mendengar. Bayangkan sesulit itu dan sedetail itu Imam Bukhari. Sehingga tidak memang ulama dahulu, kalau sudah kita belajar terutama jarh wa ta'dil, kita akan tahu bahwa ilmu hadis itu bisa dikatakan setengahnya itu taklid. Bisa dikatakan mungkin 100%. Kenapa? Karena informasi yang kita dapatkan dari perawi-perawi tersebut semuanya termaktub dalam kitab. Bukan kita yang mengetahui informasi, kita cuma mengikuti apa yang tertulis dalam kitab. Adapun para perawi asli seperti Imam Bukhari, Imam Ahmad, mereka melihat perawinya. Mereka mengetahui keadaan perawinya dengan informasi yang mereka dapati sendiri. Enggak dari kita. Bukan dari kitab jarh wa ta'dil dari fulan, jarh wa ta'dil dari fulan. Artinya kita kan iktimad. Ya. Kalau kita menggunakan kitab orang lain, kita menggunakan informasi dari orang lain, kita kan taklid ke orang itu. Sehingga hampir sulit ya mengatakan bahwa di zaman ini ada yang bisa menyamai para ahli hadis dahulu. Karena ahli dahulu mengetahui perawi dirinya sendiri tahu. Adapun ahli hadis sekarang udah nggak punya hafalan ahli hadis terdahulu, mereka mau menghukumi perawi pun nyontek. Ya, kalau kita boleh katakan nyontek kepada hasil informasi dari ulama lain. Sehingga ya sulit gitu untuk kita katakan ada yang bisa menjadi 100% mujtahid, 100% dari ilmu hadis tanpa itu. Karena jaraknya jauh. Sehingga faidah yang waktu itu dikatakan dari guru kami, itu adalah kalau masalah perawi itu, terkadang kita hanya percaya yang ada terus dalam kitab. Sedangkan para ulama itu, mereka melihat langsung. Sehingga jangan merasa lebih pintar daripada ulama hadis terdahulu. Karena kita melihat dari kitab, mereka melihat langsung. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Sederhananya begini, kita ketemu langsung dengan orang, dengan kita mendengar informasi tentang orang tersebut. Itu pasti ada kejomplangan. Tahu nggak sih fulan tuh begini, begini, begini misalnya. Kita dikatakan orang-orang lain. Nggak pernah ketemu. Cuma orang ini sih, wah teman kita nih, sahib kita nggak mungkin bohong. Tapi pasti kan ada kekurangan dari apa yang dia sampaikan. Nggak mungkin tertuang semua. Beda kan? Oh iya, tadi saya ketemu dengan fulan. Ketemulah kita dengan fulan yang diceritakan oleh sahabat kita. Pasti nemu bedanya. Pasti nemu bedanya. Sesuatu yang tidak bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Begitu juga ketika kita menghukumi para perawi. Yang kita lihat, apa yang kita baca dalam kitab-kitab para ulama, itu akan beda penghukumannya dengan para ulama yang dahulu melihat langsung. Sehingga
Seharusnya kita lebih bertawadhu dalam penghukuman hadis dan pada ulama mutaqaddimin. Karena seperti yang Anas singgung di pertemuan sebelumnya, kita terkadang terlalu sudah dicekoki dengan bahwa harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah, dan kita malah lebih percaya pada pensohihan ulama mu'asirin. Dan kita malah tidak percaya kalau yang bilang sohihnya itu Imam Tirmidzi. Atau yang bilang sohihnya adalah Ibnu Khuzaimah, misalnya Imam Ibnu Khuzaimah. Dan kita lebih percaya pada ulama-ulama mu'asirin sekarang, dengan tidak merendahkan mereka, ya. Nah, itu sebuah kesalahan di seperti yang diperikatkan oleh Abdullah As-Sa'an dalam kitab beliau Kaifa Takunu Muhadditsan, salah. Nah, itu juga yang saya dapatkan dari guru saya seperti itu. Dulu kata beliau, saya juga percaya kepada pensohihan yang mu'asirin, tapi setelah saya pelajari kata ilmu hadis, saya lama-lama malah lebih percaya pada pensohihannya ulama mutaqaddimin. Itu karena ada perbedaan dari melihat dan tidak melihat. Nah, adapun mu'an'an, ya, mudallis itu dia dihukumi terputus dan sementara ditolak. Sementara aja. Sampai apa? Sampai ada jalur lain yang menunjukkan perawi tersebut mendengar, ya, disebutkan. Jadi nggak perlu harus kita yakin. Jadi informasi mendengarnya itu nggak perlu kita temukan dalam kitab-kitab rijal. Tapi temukan aja jalur lain yang dia dengan eksplisit menyatakan akhbarona atau haddatsana. Gitu. Dengan eksplisit. Maka itu sudah cukup. Dan ini kita akan bahas mudallis itu nanti di ujung, ya, di ujung pertemuan ini. Kemudian ada hadis mubham itu ada mubham dalam matan dan mubham dalam sanad. Kalau mubham dalam matan ya nggak mengaruh sama sekali. Karena kan matannya, yang penting kan sanadnya. Kalau masalah matannya itu hanya nanti tahu aja orangnya siapa yang lagi diceritain gitu. Nah, memang butuh jalur lain juga untuk menunjukkan siapa sih yang diceritakan gitu. Kalau misalnya yang diceritakannya kebaikan, maka itu adalah keutamaan dari sahabat tersebut. Itu yang saya ceritakan. Tapi kalau yang mubhamnya dalam sanad, ya doif gitu. Doif sementara sampai jelas dulu nih perawinya siapa gitu. Agar kita cek dulu kesikohan dari perawi tersebut. Sehingga sama butuh jalur lain. Karena dalam ilmu hadis itu nggak cukup dengan satu jalur. Jadi mental, ya, yang terbentuk setelah belajar ilmu hadis itu tidak pernah percaya satu versi. Harus ada versi lain. Ya. Kalau si A bilang begini, ya saya nggak bisa percaya dulu. Harus cari cerita si B, cerita si C, cerita si D. Harus ada jalur lain, karena pasti tadi ada kusur, ada kekurangan dari cerita si A. Nggak mungkin si A bisa menjelaskan 100% full tentang suatu kejadian. Enggak, pasti ada yang kelewat. Nah, butuhlah cerita orang lain, butuh cerita orang lain, butuh cerita orang lain. Gitu. Itu yang sudah pernah saya ceritakan panjang lebar di pembukaan daurah ini. Nah, contoh, misalkan hadis mubham dalam matan itu, misalkan hadis ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu bil jihad. Ahayyun walad? Faqala Nabi bilang ahayyun walidak? Qala na'am. Qala fa fihi ma fajahid. Laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk berjihad. Dan Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau masih orang tua masih hidup, masih ada? Qala na'am. Iya. Fa fihi ma fajahid. Ya udah, kepada keduanya lah kamu berjihad. Ya. Dan ini juga, ya, nasihat pada kita semua bahwa menuntut ilmu itu sunnah. Nah, berbakti kepada orang tua wajib. Kalau berbenturan antara menuntut ilmu dan berbakti pada orang tua, dahulu kan berbakti pada orang tua. Ya. Kan tidak jarang ada yang tidak berbakti kepada orang tua memilih untuk menuntut ilmu. Padahal jalan yang lebih jelas itu untuk mendapatkan surga itu kan menuntut ilmu, berbakti pada orang tua. Jadi yang sebenarnya kita kejar itu apa? Surga atau popularitas? Kalau yang kita kejar surga, kita kan cari yang paling gampang. Yang paling gampang nggak usah mikir, itu adalah ya sudah berbakti pada orang tua. Hanya butuh sabar aja. Jadi menuntut ilmu kan butuh mikir, butuh belajar. Nah, jadi kita tidak boleh salah prioritas.
Apalagi kalau kita bisa gabungkan, menuntut ilmu jalan, berbakti pada orang tua jalan, insya Allah. Tapi ingat, ini adalah surga yang kata Nabi sering disia-siakan oleh banyak orang. Ya, kalau masih hidup, usahakan untuk berbakti. Karena orang tua, cukup kita ada di rumah saja, mereka udah senang. Nggak ngapa-ngapain, cukup kita ada di rumah aja, mereka udah senang. Sehingga jangan sampai, terutama yang sudah menikah, yang sampai kesibukan dengan rumah tangga sendiri, terutama laki-laki ya. Kalau laki-laki kan masih berbakti sampai meninggal, orang tua meninggal atau kitanya yang meninggal. Kalau istri sudah selesai nikah, maka dia berbakti full pada suami. Selalu seorang suami berbakti pada orang tua sampai orang tua meninggal atau kitanya yang meninggal. Nggak ada berhenti. Nah, jalur lain dari Tahawi itu dari Muawiyah bin Jahimah ya, dalam Syarah Mushkilul Athar mengatakan bahwa in najahimah ja'a ila Nabi. Baru ketahuan Jahimah yang datang pada Nabi. Gitu. Rasulullah saya pengen berjihad gitu. Nabi bilang, "Han laka min kamu masih punya ibu?" Qala, "Na'am ya." Falzamha. Udah kamu di sana aja. Fa innal jannata inda rijliha. Ini surga itu ada di kakinya. Jadi udah kalau mau pengen surga ya sama orang tua aja, nggak usah capek-capek gitu jihad sampai terbunuh gitu. Menunjukkan bahwa fadilah berbakti pada orang tua itu lebih tinggi daripada jihad fi sabilillah. Nah, hadis mubham sanad itu tentang dari riwayat Ahmad dan Abu Dawud, yaitu hadasan Abu Ahmad, qala hadasan Sufyan anil Hajjaj bin Furafithah an rajulin. Nah, dari seorang laki-laki ini siapa nih laki-laki? Enggak kesebut orangnya. An Abi Salamah, dari Abi Salamah Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina ghirun karim. Nah, kalau kita nggak tahu siapa laki-lakinya, kita mau nggak mau hukumnya dulu ini dhaif. Karena belum jelas. Ini fulan nih siapa nih fulan nih? Majhul. Nah, ketika kita cari riwayat lain, kita temukan. Riwayat Al-Bazzar dalam musnad beliau, itu hadasana Al-Fadl bin Sahal, hadasana Ali bin Qadim, hadasana Sufyan, anil Hajjaj bin Furafisah, an Yahya bin Abi Katsir, an Abi Salamah. Dan tentu kita carinya jalurnya yang satu jalur ya, jangan beda sahabat. Kalau udah beda sahabat udah syahid namanya. Kalau mau cari ya satu jalur. Ini kan satu jalur, masih Sufyan dari Hajjaj al-Furafisah, Yahya bin Abi Katsir dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Bahwa ini adalah si fulan ini adalah Yahya bin Abi Katsir dan dia adalah seorang siqah ya, Yahya bin Abi Katsir. Nah, waqul maqalat rijaluhu ara wadituhu dzakal ladzi qad nazara. Nah, ini geser dulu. Nah, ini kelemahan dari Mandhum Baikunah itu tidak urut. Loncat-loncat. Tadi bahas hadis dhaif, sekarang geser dulu. Bahas tentang Ali dan Nazil. Jadi Ali itu adalah setiap hadis yang sedikit perawinya dibanding hadis yang lain. Nah, Nazil itu lawannya. Dan ini berkaitan dengan jumlah perawi ya, seperti relatif. Seperti pemilik sanad Quran kesekian gitu. Nah, itu maksudnya adalah sanadnya, jumlahnya. Semakin Ali semakin bagus kalau hadis itu. Karena semakin sedikit biasanya kesalahannya. Nah, kita lihat dari ilustrasi yang hadis Aziz tadi. Jadi kalau jalur Abu Hurairah yang sebelah kiri, yang biru, itu ada Abu Hurairah 1, Al-A'raj 2, Abu Zinad 3, Su'aib 4. Ini bukan si Su'aib ya, harusnya Abu Yaman ya. Harusnya Abu Yaman. Ada 5 orang, dari Bukhari ke Nabi 5 orang. Nah, dari Bukhari ke Nabi itu 5 orang. Nah, kalau jalurnya Anas bin Malik ke Ibnu Syuhaib, Abdul Aziz, Abdul Waris dan Syaiban ke Muslim itu 4 orang. Ya, sehingga hadis Muslim dari jalur Anas bin Malik itu Ali dibanding jalurnya Bukhari dari Abu Hurairah, dia nazil. Nazil satu tingkat. Nazil satu tingkat. Nah, Ali dan nazil. Ya, dia terlewat gitu. Dan di antara aib bagi para pencari ilmu riwayat itu, para pencari riwayat itu adalah musasal bil hayah. Musasal orang-orang hidup. Maksudnya perawi yang di atas kita tuh masih hidup, perawi di atasnya guru kita masih hidup, terus masih hidup juga gitu. Nah, kalau bagi pencari ilmu riwayat itu kita harus potong, datangi orang yang setelahnya itu sudah meninggal.
baru kita mendapatkan sanad yang ali. Kalau masih hidup, berarti kita harus kejar terus ke atas. Ya, mencari hadis yang ali. Seperti misalnya kan antum dapat hadis dari saya, Mustafa bin Awaliyah, saya kan dapatkan dari guru saya masih hidup, nah antum harusnya potong. Datang langsung ke guru saya yang ambil. Gitu. Nah, itu seperti itu kalau bagi para pencari riwayat itu seperti itu, motong sanad. Motong sanad dia. Harus cari yang ali. Kalau masih ada yang hidup di atas gurunya, dikejar. Jadi guru dari gurunya masih hidup, kejar. Nah, itu biasanya adalah kebiasaan dari para ahli hadis dahulu juga begitu. Kalau masih bisa dikejar lebih ahli lagi, dia akan datangi. Kisahnya masyhur banyak. Nanti para datang kepada fulan, oh saya dengar dari fulan, kejar fulan. Saya dengar dari fulan, kejar lagi fulan. Jadi kalau masih hidup, kejar terus sampai terakhir, yang setelah itu meninggal. Nah, kemudian tuh, sekarang masuk ke mauquf. Jadi agak loncat-loncat menuju baikunnya tuh. Ini nggak apa-apa. Wa in adaftahu ila ashabi min qaulin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Nah, ini adalah hadis mauquf. Hadis mauquf itu adalah hadis yang disyaratkan pada sahabat, perkataan, perbuatan maupun persetujuan. Jadi ini milik sahabat, hadis mauquf itu. Perkataannya, perbuatannya maupun persetujuannya dari sahabat. Dan penting kita membedakan antara hadis mauquf dan hadis marfu hukman. Yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Marfu hukman itu adalah perkataan sahabat, perbuatan sahabat, atau prosedurnya yang itu sebenarnya dihukumi sebagai hadis dari Nabi. Yang kita sebut sebagai marfu hukman. Nah, ini kita bisa bedakan mana itu mauquf, mana itu marfu hukman. Karena beda tentu nanti statusnya. Yang satu hadis marfu dari Nabi, berarti kalau yang satu lagi mauquf hanya perbuatan sahabat. Terutama kalau misalnya ada perbedaan usul antara ambil apakah perbuatan sahabat itu dalil atau bukan. Nah, kalau misalnya dia Syafi'iyah, maka dia harus benar-benar membedakan itu. Karena kalau itu bukan perbuatan bukan dari Nabi, maka menurut Syafi'iyah bukan dalil. Adapun buat Hanabilah nggak masalah, mau itu mauquf, mau itu marfu, ya sama saja dua-duanya dalil. Menurut Hanabilah. Ya, tapi penting ya untuk membedakan antara mauquf dan marfu. Penting. Ya. Nah, misalkan mauquf itu dari Bukhari ke perawi 1, perawi 2, perawi 3, sahabat. Gitu. Nah, istilah lain tadi yang lupa singgung itu adalah ada namanya sulasiyat. Sulasiyat itu adalah hadis-hadis yang dari perawi tersebut jaraknya hanya 3 orang kepada Nabi. Itu namanya sulasiyat. Nah, yang paling terkenal itu adalah sulasiyat Imam Bukhari. Jadi dari Bukhari ke Nabi itu cuma 3 orang. Perawi, tabi'in, tabi'in, sahabat Nabi. Itu jadi cuma kelewat 3 orang aja, tabi'in, sahabat. Nah, langsung pada Nabi. Disebut dengan sulasiyat. Rubaiyat berarti 4 orang. Nah, yang paling terkenal itu adalah sulasiyat Imam Bukhari. Nah, biasanya kalau kita ingin mengambil sanad Bukhari, kalau Bukharinya nggak sempat baca full, maka kita ambil sulasiyatnya saja. Biasanya sekitar 30-an hadis. Dari total 4.000 kan, 7.000 lah kalau dengan muatan yang terulang. 7.000. Jadi ini sulasiyatnya dulu. Nanti kalau Musnad Ahmad juga kan sekitar puluhan ribu hadis, kita ambil sulasiyatnya Imam Ahmad. Sulasiyatnya aja gitu, nggak usah full. Nanti sisanya jasa. Kalau kita biasanya mencari riwayat begitu. Nggak sempat baca Bukhari full, sulasiyatnya saja. Alhamdulillah saya juga udah punya sulasiyat Bukhari, meskipun belum full ya. Baca Bukhari-nya. Atrof sama sulasiyat. Baru atrof sama sulasiyat aja. Nah, kemudian mursal. Mursalun minhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Nah, mursal dikoreksi di sini wa mursalun min fawqa tabi'in saqat wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Jadi mursal itu adalah di atas tabi'in gugur dan hadis gharib itu yang perawinya hanya 1. Jadi sudah kita singgung gharib ya. Bahwa mursal itu di atas tabi'in hilang 1 orang. Ya. Kenapa? Kenapa dikoreksi seperti ini? Karena belum tentu yang di atas tabi'in itu langsung sahabat. Bisa aja di tabi'in ketemu tabi'in lagi baru sahabat. Sehingga kalau di atas tabi'in itu belum jelas ini sahabat atau bukan. Karena kalau sudah pasti sahabat yang dihilangkan, ya nggak usah dicari-cari. Karena kan sahabat adil semua. Sehingga nggak usah dicek sanadnya. Nah, jadi ada ihtimal seperti itu. Kalau mursal itu adalah sahabat yang hilang, sudah dipastikan itu sahabat, ya nggak masalah mursal.
Karena sahabatnya kan udah pasti adil, udah pasti sikoh lah gitu. Nggak usah kita cek lagi. Sehingga kalau udah yakin setelah tabiin adalah sahabat, ya sudah, hadisnya bersambung gitu. Kepada Nabi. Tapi kalau yang benar itu kan mursal itu setelah tabiin hilang gitu. Karena setelah tabiin itu mungkin tabiin lagi. Baru sahabat. Nah, kita tabiin yang hilang ini kan kita tidak tahu. Sehingga sebutlah mursal. Mursal itu setelah tabiin hilang. Setelah tabiin hilang. Faqat tabiin sakat. Setelah tabiin gugur. Ya. Jadi hadis mursal adalah hadis yang dinisbatkan oleh tabiin kepada Nabi. Baik dari perkataan maupun perbuatan. Tanpa menyebutkan siapa perawi yang menjadi perantara. Baik sahabat maupun tabiin lain. Ya. Sahabat maupun tabiin lain. Ini hadis yang dhaif. Hadis gharib adalah hadis yang bersendirian dalam riwayatnya seorang perawi atau hadis yang bersendirian dalam sanadnya seorang perawi di tingkatan sanad manapun. Dan hadis mursal seperti yang ma'ruf bagi yang belajar usul fikih adalah dalil bagi hampir seluruh madhab berdalil dengan hadis mursal. Ini adalah manhaj para ulama seperti yang dijelaskan di pertemuan yang lalu. Hadis dhaif adalah dalil menurut jumhur, menurut empat madhab digunakan, tentu dengan syarat mereka masing-masing. Jadi meniadakan berdalil dengan hadis dhaif itu adalah penutupan terhadap manhaj dari justru imam-imam besar yang mereka berdalil dengan hadis dhaif. Ada memang para ulama seperti Imam Bukhari yang nggak mau berdalil dengan hadis dhaif, ya silahkan Anda mengikuti manhaj Imam Bukhari, tapi jangan melarang orang lain mengikuti manhaj Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah yang mereka berdalil dengan hadis dhaif dengan syarat-syarat yang ditentukan masing-masing. Gitu. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar mengenai hal ini di pertemuan yang sebelumnya. Nah, hadis mursal misalkan ini. Nah, yang sering dipakai itu adalah dari Musaddad Musyaim al-Husain al-Mu'adz bin Zuhra annahu balagha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma laqasumtu ala rizqika aftartu. Hadis yang masyhur, dhaif. Tapi di setiap kitab fikih pasti ada. Hadis ini setiap kitab fikih pasti ada. Ya. Hadis masyhur. Ya, tapi tetap dipakai ya, para ulama. Ya. Kalau kita analisis sanadnya, nah kita akan temukan memang dari sisi perawi-perawi tidak ada yang masalah. Semua perawinya perawi makbul lah. Tapi ini Mu'adz bin Zuhra itu kan tabi'in. Dia nggak pernah ketemu dengan Nabi sehingga mursal. Sehingga hadisnya mursal. Mu'adz bin Zuhra tidak menyebutkan siapa, dari siapa dia mendengar hadis ini. Gitu. Nah juga yang menjadi cacat lain itu adalah ada Husaim bin Bashir, dia itu mudallis. Dan dia meriwayatkan itu an-anah. Nah ini kalau ada meskipun siqah, tapi kalau dia mudallis maka harus dicek kembali jalur yang lain yang tidak an-anah di situ. Tidak an-anah. Nah kalau kita bandingkan, maka hadis marfu itu bersambung semuanya. Dari Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, guru perawi. Kemudian hadis mauquf itu stop di sahabat. Nggak sampai Nabi. Dan hadis maqtu itu stop di tabi'in. Dan kita harus bedakan ini. Kita harus tahu, paham bedanya. Mana itu marfu, mana itu mauquf, mana itu maqtu. Kemudian kita juga harus tahu antara hadis mursal. Mursal itu berarti tabi'in loncat ke Nabi. Dan hadis maqtu yang tadi, yang hanya memang sampai tabi'in saja. Yang memang hanya sampai tabi'in. Nah, itu harus tahu bedanya. Kalau mursal memang tabiinnya sebutkan pada Nabi, ini dari Nabi, tapi kalau maqtu yang lebih terkenal dengan nama athar, ya, athar dari para tabiin, dari para ulama, maka ini memang perkataan mereka, murni. Nah, kita harus bedakan antara hadis mursal dan hadis maqtu, tadi hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Kita harus bisa bedakan. Ya. Hadis gharib itu adalah hadis tadi yang diriwayatkan satu orang dan tingkatan sanad. Nah, tadi kan bayangkan hadisnya diriwayatkan satu orang gitu. Padahal ini hadis penting gitu. Anggapin nama malu bin niat gitu.
Kalau menurut Hanafiyah, kita berdasarkan logika kita aja gitu, nggak usah jadi Hanafiyah. Kalau memang ini penting, niat itu penting dalam ibadah, kenapa yang diriwayatkan hanya Umar? Gitu. Kemudian dari Umar kenapa yang diriwayatkan hanya Alqamah? Dan Alqamah kenapa hanya Ibrahim At-Taimi? Dan dari Ibrahim Taimi kenapa hanya Yahya bin Sa'id saja? Padahal ini perkara penting dalam agama. Niat. Yang tidak sah, ibadah tanpa niat. Kan seperti itu. Hanya syaratnya Hanafiyah tidak menolak full hadis ahad, tapi kalau bertentangan dengan kias, nah mereka tolak. Tahu mobil bawa, mereka tolak. Kalau Malakiyah, kalau tidak sesuai dengan amalan ahli Madinah, mereka tolak. Gitu. Nah, jadi kan nggak masuk akal nggak sahabat tuh ribuan, gitu kan. Yang meriwayatkan cuma Umar. Nah, kemudian kan tabiin tuh banyak juga tuh. Kok yang riwayatkan cuma Alqamah saja dari Umar? Karena murid Umar kan banyak. Nah, dari Alqamah kan Alqamah juga punya murid nih banyak, tapi kok cuma At-Taimi saja. Dan dari At-Taimi kok cuma Yahya bin Sa'id aja. Baru dari Yahya bin Sa'id itu pecah dan pecah jalurnya. Saya kepada Bukhari dan katakan nih setelah Yahya bin Sa'id itu baru jadi masyhur hadis ini. Sehingga diriwayatkan oleh banyak perawi. Nah, ini adalah istidlal yang saya bilang istidlal yang kuat dari Hanafiyah. Dari sisi usul fikihnya. Meskipun bagi kita, karena kita terlanjur mungkin diajarkan oleh guru-guru kita, itu kayak memang kayak tidak masuk akal. Seperti kalau kita bilang menolak hadis sahih, gitu. Menolak hadis sahih, gitu. Istilahnya begitu. Tapi kan tidak ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah dalam Raf'ul Malam, An-A'immatil A'lam, dia mengatakan tidak ada satu ulama pun ya, yang dengan sengaja menolak hadis sahih. Nggak ada. Mereka menolak hadis sahih karena suatu usul yang memang sudah mereka bangun sendiri. Dan suatu usul fikih yang mereka bangun. Yang mereka menolak karena fondasi, bukan menolak karena hawa nafsu, enggak. Apakah Hanafiyah menggunakan hawa nafsu ketika membangun hadis tersebut? Enggak. Menggunakan kaidah usul mereka? Enggak juga. Nah, ini penting ya dipahami oleh terutama para penuntut ilmu yang ingin bahwa mereka lebih insaf. Penting. Karena dikatakan bahwa kalau kita mempelajari kalau cuma dari satu sisi pendapatnya ya mungkin karena yang membantahnya Ibnu Taimiyah saja dan kita melihat dari bantah Ibnu Taimiyah terhadap madhab lain kita akan menganggap bahwa pendapat lain itu lemah. Karena yang kita baca terbatas pada bacaan kita terhadap Ibnu Taimiyah. Coba kita baca kitab-kitab Hanafiyah. Bisa jadi kita menganggap pendapatnya Ibnu Taimiyah justru malah lemah. Kita baca Syafi'iyah misalkan Al-Majmu' karya An-Nawawi. Kita akan merasa bahwa pendapat selain Syafi'i itu lemah semua. Begitu baca Al-Mughni Ibnu Qudamah. Kita akan melihat bahwa selain Hanabilah salah semua. Nah, sehingga tadi kan roji itu akan kembali kepada nisbi, relatif saja. Nah, itu penting, harus dipahami. Kalau ada masalah usul fikih. Nah, wa kullu ma lam yattasil bihali isnaduhu munqati'un aw sahih. Nah, hadis yang tidak bersambung itu adalah hadis munqati. Ya. Jadi di mana saja? Mau sahabatnya putus, mau tabi'innya putus, mau tabi'innya putus, maka ini munqati. Dan syaratnya adalah tidak berturut-turut. Putusnya satu aja. Kalaupun lebih tapi tidak berturut-turut. Kemudian ada namanya mu'allaq, itu adalah hadis yang memang dihapus secara sengaja. Tuh. Dihapus ya perawinya. Langsung Nabi bersabda. Nah, ini sebenarnya praktek kita, terutama kalau di kajian-kajian kan langsung ya Rasulullah bersabda. Nah, itu disebut dengan hadis mu'allaq. Sebenarnya ini hadis dhaif. Kalau kita lihat karena nggak disebutin perawinya. Kemudian kita sandarkan ya hadis riwayat Muslim, hadis riwayat ini disahihkan fulan, disahihkan Imam fulan. Gitu. Hal aslinya kalau menurut ilmu mustalah ya dhaif. Karena nggak ada sanadnya. Kalaupun kita sandar kepada hadis riwayat Muslim misalkan, nah ini kadang tidak amanah juga yang menulisnya. Pada waktu itu juga saya pernah disodorkan hadis oleh apa
kakak saya waktu itu, nggak salah. Dan saya carikan hadis ini, dituliskan hadisnya di riwayat Muslim. Saya cari di riwayat Muslim nggak nemu. Ketemunya di Sunan Nasa'i. Itu pun Sunan Kubro lagi, bukan Sunan Al-Mujtaba. Nah itu kadang kalau mu'allaq itu kalau sekedar cuma ini riwayat Muslim gitu. Atau nggak disebut lagi nomornya, nggak disebut babnya. Itu kalau orang awam tuh sudah pasti percaya aja. Karena itu kalau hadis mu'allaq itu memang pada asalnya doif. Karena nggak ada sanadnya, nggak kita temukan. Meskipun dituliskan akhrajahu fulan misalnya. B secara tinjauan ya masih harus dicek dulu. Nah kemudian ada yang namanya mu'dhal, wal mu'dhalus saqitu min hutnani wa ma'atal mudhallasan naw'ani. Nah jadi mu'dhal itu gugur 2 berturut-turut. Ya. Ya kalau mudallas itu harus mudallas itu mudallis ya. Al awwalul asqatu li syekhi wa an yanquda amman fawqahu bi an wa an. Ya. Wasani la yusqituhu lakin yasif wasafahu bima bihi la yan'arif. Nah, mu'dhal itu hadis yang gugur 2 orang perawinya secara lebih berturut-turut. Adapun mudallas itu adalah hadis yang disembunyikan. Ya. Ada aib tersembunyi. Yang tadi oleh mudallis ya. Hadisnya mudallas. Mudallis melakukan tadlis, hadisnya mudallas namanya. Ya, disembunyikan aib agar zahirnya sanadnya bagus. Nah, ini dhaif karena terputus sanadnya. Gak nyambung. Nah, kalau kita lihat maka hadis mursal itu seperti ini. Dia sahabatnya hilang. Atau misalnya tabi'in lah hilang. Seringnya sahabat. Kemudian kalau mu'allaq itu seperti ini, hilang semua. Hilang semua langsung Nabi. Ini hadis mu'allaq. Hadis mu'dhal yang hilang 2. Nah, seperti ini. Maksudnya 2 berturut-turut, sahabat tabi'in gitu. Jadi bukan sahabat terus guru perawi yang hilang, nggak loncat-loncat, tapi berturut-turut mu'dhal tuh. 2 atau lebih. Itu mu'dhal. Ya, dia berturut-turut hilang. Tuh kan. Melihat perbandingan seperti itu. Ini sahabat, yang itu sahabat dan tabi'in, yang tengah menghabis semua. Nggak ada sama sekali. Nah, hadis mudallas itu terbagi menjadi 3 sebenarnya. Kalau yang disebutkan oleh Baikuni cuma 2, yaitu tadlis isnad dan tadlis syekh. Beliau tidak menyebutkan tadlis taswiyah. Jadi sebenarnya ada tadlis taswiyah, ada tadlis syekh, ada tadlis isnad. Nah, yang paling buruk itu adalah tadlis taswiyah. Tadlis taswiyah itu adalah perawi meriwayatkan hadis dari gurunya. Kemudian menghapus dalam silsilah sanad tersebut seorang yang dhaif di antara 2 orang siqah. Yang 2 orang siqah ini pernah bertemu. Bayangkan kata ketemu, terus dihapus perawi dhaif di tengah-tengahnya. Seakan-akan siqah dari siqah gitu. Nah, ini emang buruk banget nih. Hadis taswiyah itu benar-benar dihapus dhaifnya. Dan si ini pernah ketemu. Adapun tadlis syekh itu cuma sekedar dia namain dengan nama yang lain, malu biasanya kalau tadlis syekh itu. Dia malu sama gurunya atau dia pengen kayak meriwayatkan dari banyak orang. Padahal si dia lagi gitu. Cuman dia berikan sifat yang lain gitu atau kunyah apa gitu. Sehingga orang nggak tahu ini siapa ya? Siapa? Saya nggak pernah dengar namanya. Ini tadlis syekh. Atau tadlis isnad itu nah ini yang paling sering terjadi yaitu dia itu meriwayatkan sebenarnya dia nggak dengar. Kebetulan mungkin lagi goib gitu. Jadi kebetulan waktu pembacaan hadis itu dia nggak datang. Jadi, nah ini syarat mudallis itu, terutama yang tadlis isnad, dia memang harus ketemu sama gurunya. Pernah ketemu, yang dia tadliskan. Jadi si A pernah ketemu dengan B, dengan gurunya ini, tapi dia nggak, misalnya si B ini punya 100 hadis. Nah dia nggak dengar semua, dia dengar 80. Waktu 20 sisanya kebetulan lagi ada keperluan. Kemudian dia pun minta 20 hadis sisanya kepada temannya. Yang sama-sama yang mendengar dari syekhnya. Sehingga ketika dia pun mencampur dan meriwayatkan yang 20 itu seakan-akan dia mendengar 100 semuanya dari gurunya. Padahal 20-nya itu dari orang lain. Nah itu tadlis. Tadlis itu harus mendengar syaratnya. Pernah mendengar dari guru tersebut. Kalau nggak pernah mendengar, maka itu namanya mursal khafi. Mursal khafi itu adalah istilah dari para ahli hadis yang mengatakan bahwa orang ini pernah bertemu, tapi nggak pernah saling meriwayatkan. Nah itu mursal khafi. Pernah bertemu tapi nggak pernah meriwayatkan. Nah itu bukan tadlis.
Emang nggak pernah bohong justru. Kalau tadlis itu kan dia seperti apa, nggak bohong sebenarnya tadlis, mirip bohong gitu. Dia kan nggak bilang benar-benar langsung dari gurunya. Makanya dia pakai lafadz an, anna, atau kola. Itu kan ihtimal dia pernah dengar atau tidak dengar. Nah, tadlis izan paling sering. Dan tadi suarnya atau tasawurnya itu bentuknya adalah dia pernah mendengar sebagian hadis dari gurunya dan sebagiannya lagi dia minta dari temannya. Dari perawi lain yang sudah melihatnya dari gurunya. Sehingga dihapus satu orang biasanya. Seringnya dihapus satu orang. Jadi terus tahu dulu ini seorang yang dihapus ini siapa. Kalau sahih ya nggak masalah hadisnya. Tapi kalau doif kan itu yang berabe. Seringnya kan kalau dihapus karena memang doif. Kalau sahih mah ngapain dihapus? Kadang dihapus juga sih untuk biar hadisnya terlihat ali. Malu hadisnya najil gitu kan. Nambah satu. Kalau langsung dari gurunya kan jadi ali satu derajat. Tapi kalau dia akan dengar dari temannya kan najil satu. Begitu. Nah, ini itu dilakukan oleh mudalis. Mudalis itu adalah orang yang melakukan tadlis. Gitu. Dan hukumnya itu adalah tidak diterima riwayatnya kecuali dengan rapat sharih, yaitu haddatsana atau akhbarana dan semisalnya. Harus seperti ini. Nah, bagannya khabar masyhur. Sebenarnya belum diubah ya, jadi salah ini. Jadi ini ilustrasi hadis mudalas atau tadlis. Ya, sebenarnya tadlis syekh. Tadlis syekh itu misalnya nabi, hadis sahabat, kemudian nah, gurunya diubah jadi fulan al-fulani. Ini siapa nggak tahu namanya. Diubah. Fulan al-fulani nama baru yang orang-orang nggak kenal gitu. Tadlis. Nah, kemudian perawi pakai nama lain sehingga seakan-akan dia mendengar ada dua guru padahal ya itu dia masih sama aja gitu. Atau dia malu karena gurunya doif, dia pun pakai sifat-sifat yang justru nanti malah jadi majhul hal gitu. Jadi dia sebutkan dengan nama lain yang perawi lain justru nggak kenal sehingga kan jadinya majhul, malah lebih parah gitu. Malah jadi majhul, ini nggak tahu siapa gitu, malah jadi majhul. Nah ini tadlis syekh namanya. Nah tadlis isnad itu misalkan dari sahabat, kemudian tabiin, guru perawi, nah kosong baru ke perawi. Tanah kosong. Aja nggak langsung. Dia melipir dulu jalurnya sebenarnya. Ke fulan dulu baru ke perawi. Ini nggak langsung. Tapi dia si perawi ini seakan-akan membawakan hadisnya dari gurunya. Padahal dia belok dulu ke teman sebelahnya yang nggak sempat, mungkin dia lagi ke kamar mandi atau dia tadi ada urusan sehingga mengambil sisa hadisnya dari gurunya. Ya, mengambil sisa hadisnya enggak dari gurunya tapi dari temannya. Harusnya 100 dapat 80, 20 sisanya dari temannya. Nah, fulannya ini dihapus. Nggak mau sehingga biar langsung dia seakan-akan dari gurunya. Dan biasanya si fulannya itu biasanya. Tapi bisa juga pengen ali aja, pengen lebih tinggi. Itu malu kalau dia nazil. Kemudian, nah tadi taswiyah ini yang repot. Kan dari sahabat, dari tabiin, nah di seorangnya sikoh, kemudian sikoh, panah kosong, kemudian dari perawi. Nah sebenarnya sikoh dengan sikoh ini dia lewat dulu ke perawi doif sebenarnya. Dari silsilah sanadnya. Cuman si doif ini dihapus oleh si perawi. Kan problematik ya kalau kita nggak lihat si doif kan hadisnya bagus. Perawi, sikoh, tabiin, sahabat. Padahal harus dia belok dulu ke yang doif, baru ke yang sikoh lagi. Dan si sikoh-sikoh ini tuh pernah ketemu. Itu yang jadi problem lagi gitu. Kalau nggak pernah ketemu kan ketahuan ya. Munqati, sanadnya terputus. Tapi ini pernah ketemu. Pernah satu majelis. Nah, sehingga johirnya itu sanadnya jadi bagus. Sikoh gitu. Padahal dia belok dulu ke yang doif. Ini bermasalah. Ini problematik. Makanya di tadlis taswiyah itu disebutnya tadlis yang paling buruk. Karena benar-benar aibnya ditutup sama sekali. Ditutup sama sekali oleh si perawi. Alhamdulillah untuk kali ini kita sesuai dengan jumlah slide-nya. Sekian untuk materi. Sekarang kita akan buka tanya jawab ya. Bagi yang sudah mau duluan silahkan. Dan bagi yang mau stay untuk tanya jawab kami persilahkan. Kita stop dulu untuk recording materinya.